Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Radi Salam dengan NIM 127070048 dari jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan menjelaskan soal kimia, UAS kimia yang telah diberikan nomor 1. Dituliskan bahwa diketahui itu sudah dituliskan diketahuinya ketiga persamaan ini dengan jumlah kalor pertemuannya ini. Lalu ARC dan ARS sesuai yang tertulis di soal. Nah, itu ditanyakan ketika berapa sih kalor yang lepas itu yang keluar ketika 3,8 gram CS2 dipakai. Nah, yang pertama yang harus dicari itu yaitu hitung MR dari CS2 dulu. Nah, MR CS2 itu kan PC berarti 12 ditambah S, karena S nya ada 2 berarti 2 dikali 2 ini 12 tambah 64 yang dimana hasilnya sama dengan 76. Nah, ini tuh MR dari CS2. Nah, karena MR nya sudah ditemukan, langkah selanjutnya yaitu mencari mol. Kan ini komponennya udah ada, massa dengan MR. Kita bisa mencari molnya dengan dokumen tersebut, yaitu massa dibagi MR 76. Nah, hasilnya sini 0,05. Nah, itu molnya. Nah, kalau molnya sudah ketemu, ini nanti dipakainya di akhir. Nah, sekarang kita hitung delta H dari reaksi pembakaran CS2. Nah, di mana persamaannya itu sama seperti menjadi CS2 tambah 3O2. Ini berarti CO2 tambah 2SO2. Nah, kita lihat dulu apakah ini sudah setara atau belum. Di sini C-nya ada 1, di sini juga 1. Di sini S ada 2, di sini juga 2. Nah, lalu di sini O ada 6. Di sini juga 2 tambah 4, 6. Berarti sudah setara. Nah, sekarang kita hitung jumlah entalpi pembakaran ini. Rumusnya delta H sama dengan sigma delta H dari produk dikurangi sigma delta H dari reaktan, yang dimana ini bagian produk, ini bagian reaktan. Nah, sekarang kan di sini udah ada data sebelumnya. Sekarang kita hitung dulu sigma dari delta H produk. Nah, di sini kan CO2 itu berarti pakaian ini, yang dimana hasilnya min 34 kalori per mol. Dalam kurung min 34 itu ditambahkan SO2. Nah, ini SO2 kan min 70 untuk SO2, karena di sini 2 SO2 maka dikalikan 2 menjadi 2 min 70 tuh. Sekarang cari yang reaktan. Nah, untuk reaktan hanya dihitung bagian CS2 nya saja, karena untuk O2 di sini tuh lebih seperti zat bebas, kan di pembakaran tuh tentu saja ada O2 nya, jadi disama dengan 0 kan kalau tidak salah. Mohon koreksi. CS2 tuh yang ini dikurangi min 28. Nah, kan 140 min 140 ditambah min 34 berarti min 140. Oh, itu 94. Oh, maaf.
Itu salah perhitungan guys. Guys, mohon maaf. Salah perhitungan. Jadi sama berarti 140 ditambah 110 berarti 23 min 234 ya. 234 ditambah 28 kan ini min ketemu min. Nah, sama dengan min 206 kalori per mol. Nah, ini ingat-ingat minus 206 kilokalori per mol. Kita hapus dulu karena sudah di bawah ini. Nah, tadi kan min 206 kalori per mol. Nah, kita cari tuh kalau doang ketika 3,8 gram CS2. Nah, karena kan tadi udah ketemu tuh molnya tuh, mol dari segini gram tuh 0,05 mol. Nah, sekarang kita tinggal kalikan ke ini. Yang dimana jumlah kalori tuh sama dengan minus 206 dikali 0,05. Nah, itu hasilnya tuh minus 10,3 kalori. Nah, jadi ketika reaksi ini dibakar itu si 3,8 gram CS2 itu dibakar, nah itu melepaskan 10,3 kalori. Ya, sekian untuk nomor 1, terima kasih. Baik, selanjutnya untuk nomor 2, untuk diketahui dan ditanyakannya sudah saya lampirkan. Saya mungkin akan langsung mencoba menjawab bagian-bagian pertanyaannya saja. Nah, baik, langsung untuk nomor 2 bagian A. Saya gunakan data V3 per V4. Nah, gimana mereka tuh X-nya tuh 1, 2, 3 ya. X-nya tuh 0,4, ini 0,2. Nah, Y-nya tuh 0,6. Ini bisa dicoret pangkat M. Ini pangkat M, tapi karena coret ya. Terus sini ada K, tapi standar jadi tidak dibawa dulu. Nah, sekarang kita masukkan dulu V3 dan V4 nya. Dimana ini V3 tuh bernilai 1,02, ini 0,254 sama dengan, nah kan ini 0,4 dibagi 0,2 sama aja kan kayak 4 bagi 2, berarti hasilnya 2 pangkat M. Nah, ini tinggal kita dihitung saja ya, bisa pakai kalkulator yang ini. Jadi nah, itu hasilnya tuh setelah pakai kalkulator ternyata hasilnya 4,01 sekian. Nah, itu mendekati 4. Nah, saya itu bulatkan menjadi 4 saja. Nah, sama dengan 2 pangkat M. Nah, yang dimana 2 dipangkatkan sesuatu yang menghasilkan 4, yaitu pangkat 2. Nah, jadi di sini M sama dengan 2. Nah, ini sudah ketemu pangkat dari yang presentasi di sini. Sekarang kita mencari yang bagian Y. Nah, di sini saya memakai data nomor 3 dan 5. Nah, di mana data 3 yang tadi ini 1,02, yang 5-nya bernilai 0,509. Di mana X-nya bernilai 0,4 pangkat M tadi udah ketemu 2. Tapi karena ini menjadi dicoret jadi 1, ya kita hitung dulu. Nah, lalu untuk yang Y-nya bernilai 0,6 dan 0,3. Terus kita lanjut ke bawah. Nah, ini setelah pakai kalkulator, si hasilnya tuh ternyata mendekati 2, yaitu 2,0039. Nah, di sini saya bulatkan lagi menjadi 2 sama dengan M. Nah, ini sama seperti 6 bagi 3, itu 2. Nah, 2 pangkat N, yang dimana 2 dipangkatkan yang menghasilkan 2, yaitu 2 pangkat 1, yang berarti N-nya dengan 1. Nah, sudah bagian A-nya, bagian sampai sini. Lalu kita lanjut ke bagian B, nomor 2 bagian B. Nah, baik, ini untuk bagian 2B. Di sini saya gunakan data bagian V3, laju reaksi ketiga.
di mana bernilai 1,02 sama dengan K konstantanya 0,4 dari nilai X pangkat 2 karena tadi sudah ketemu dari M, lalu Y-nya bernilai 0,6 di mana pangkat 1 tidak perlu ditulis. Nah, hasil perkalian dari 0,4 kuadrat dikalikan 0,6 menghasilkan 0,096. Nah, di sini kedua ruas dibagi oleh 0,096 menghasilkan 1,02 dibagi 0,096 sama dengan K. Nah, dimana diperoleh menggunakan kalkulator menghasilkan 10,625. Nah, selanjutnya saya akan membahas nomor 2 bagian C. Baik, untuk nomor 3 itu ditanyakan ketika konsentrasi X 0,3 dan konsentrasi Y 0,4. Nah, di sini kita tinggal masukin aja ya angka-angka yang sudah kita peroleh sebelumnya itu dan dimasukkan ke persamaan. Jadi kan persamaannya tuh I sama dengan K konsentrasi X pangkat 2 konsentrasi Y pangkat 1, tidak usah ditulis. Nah, tinggal masukkan aja yang tadi K-nya 10,625 dikalikan X tadi disuruh diminta maaf 0,3. Nah, dipangkatkan 2. Lalu masukkan konsentrasi Y yaitu 0,4 ya, 0,4. Nah, pangkat 1 tidak usah ditulis. Tinggal 0,625 kali 0,09 kali 0,4. Nah, ini bisa menggunakan kalkulator saja ya untuk perhitungan yang lebih cepat. Misalkan 0,3825 atau 3,825 kali 10 pangkat minus 1. Ya, baik, terima kasih itu untuk nomor 2. Baik, saya akan lanjut untuk nomor 3. Soal dan diketahui dan ditanyakannya sudah saya lampirkan. Berikut saya hanya akan menjawab pertanyaan saja. Baik, untuk nomor A. Oh ya, sebelumnya untuk Ibu, saya ingin memastikan kan ini untuk pertanyaan pertanyaan bagian A itu diagram sel. Nah, untuk bagian E itu notasi sel. Yang saya ingin tanyakan tuh sepengetahuan saya kalau diagram sel dan notasi sel itu sama, bukannya sama ya Bu ya. Jadi di sini saya jawaban untuk bagian A dan E itu sama Bu. Ya, mungkin jika salah mohon koreksinya Bu. Di sini saya mulai mungkin digambarkan dulu lah ilustrasinya. Nah, dimana ilustrasinya itu seperti ini kalau di gambaran saya tuh. Nah, di sini logamnya. Kalau di sini ada jembatan garam. Nah, ditempelkan voltmeter. Nah, di sini tuh besi ZN. Di sini besi AG. Besi AG kan besi mah. Logam ZN dan logam AG. Nah, di sini larutannya ZN plus, di sini AG plus. Ya. Nah, di sini tuh saya menggunakan diagram selnya tuh ZN 2 plus garam AG plus AG. Nah, untuk menggambar diagram sel seperti ini diketahui bahwa untuk bagian tengahnya itu untuk ion-ion dari ion-ion dari luar itu untuk logamnya, sepengetahuan saya begitu. Nah, pada persamaan artinya kan persamaannya itu AG plus tambah N AG tidak si energi soalnya mah ZN 2 plus tambah 2 tambah ZN. Nah, itu ditukar menjadi ZN dan ZN 2 plus tambah 2E. Nah, ini dikalikan 2 menjadi 2AG tambah 2E nah 2AG. Nah, persamaannya itu disatukan menjadi ZN tambah 2AG plus, karena elektronnya ini bisa elektronnya ini di kanan dan ini di kiri dikalikan 2 bisa dicoret. Jadi tidak perlu ditulis. Lalu menghasilkan
Zn 2 plus tambah Ag. Nah, 2G. Nah kan di sini tuh 2Ag plus 2Ag. Tapi di sini tuh cuman Ag plus sama Ag doang. Nah, saya diajarkan bahwa untuk penulisan diagram sel atau notasi sel, koefisien itu tidak perlu ditulis. Nah, baik, ini kan bagian A, lalu lanjut bagian B. Ditanyakan anoda dan katodanya. Nah, untuk di sini anodanya tuh bagian Zn. Nah, dikarenakan pada umumnya yang apa ya? Yang potensial selnya yang lebih bernilai negatif itu biasanya menjadi anoda di sini. Maka oleh karena itu anodanya Zn gitu. Dan katodanya Ag. Nah, lanjut untuk nomor C. Tanyakan reaksi yang terjadi pada elektroda reaksi. Reaksi soalnya. Nah, untuk di katoda, untuk di anoda, reaksinya tuh oksidasi. Karena lihat dari sini kan Zn dua plus tambah 2. Nah, di sini tuh dia melepas elektron. Nah, namun pada katoda itu reduksi, kan ini oksidasi, lepas elektron. Lalu untuk yang katoda itu reduksi, karena lihat pada reaksi ini Ag plus tambah min Ag. Nah, nih di situ dia dari Ag menerima elektron menjadi Ag. Nah, dia tuh reduksi karena menerima elektron. Kebagian dengan anoda. Anoda tuh melepas elektron dan katoda menerima elektron. Nah, untuk yang D itu kan ditanya potensial selnya. Yang dimana rumus potensial sel itu ini potensial sel itu sama dengan energi dari katoda dikurangi energi kayak sigma ya. Energi dari anoda. Nah, ini lupa saya tulis. Sebenarnya ini untuk dari bagian diketahui ya. Untuk anoda itu yang Zn reaksi yang ini. Reaksi sini tuh energinya yang Zn tuh minus 0,76 volt. Lalu untuk yang Ag yang ini itu positif 0,8 volt. Nah, kita langsung masukkan saja dari yang sininya. Nah, ini kan katodanya tuh yang Ag masukin positif 0,8 volt dikurangi yang anodanya ini minus negatif 0,76 volt. Nah, ini kan negatif ketemu negatif menjadi positif. Nah, dijumlahkan saja 0,8 ditambah 0,76 yang menghasilkan positif 1,56 volt. Nah, untuk yang E seperti yang saya tanyakan sebelumnya, itu kan ditanyakan notasi sel. Nah, pengetahuan saya notasi sel dan diagram sel itu sama. Jadi ya jawabannya ini juga untuk yang E. Oh iya, mungkin bisa ditulis lagi di sini. Zn ini solid ya pastinya. Zn 2 plus. Nah, di sini aqueous jembatan. Ag plus aqueous lagi. Tuh. Oke. Solid. Ini untuk bagian E. Terima kasih. Nah, baik, selanjutnya saya akan mengerjakan nomor 4. Nah, sebenarnya saya masih awam soal materi ini. Saya tetap kerjakannya. Di sini bukan diketahuinya tuh, saya tulis lagi diketahui. Diketahui. Nah, pada ini O15 tuh mengemisikan positron ya dalam waktu paruh 124 detik. Nah ditanyainnya tuh, pada bagian A
tuliskan reaksi peluruhan. Nah, saya coba tulis dulu simpelnya ya. Gimana bagian A? O 15 kosongin aja. X positron. Nah, gimana ya? Kan peluruhan tuh diibaratkan misal ada sebuah permen yang dimana permen itu dapat berubah menjadi permen jenis lain. Nah, ini tuh misalnya permen yang bernama O15 ini berubah menjadi permen jenis X, positron, maaf. Nah, di sini belum tahu nih jenis permen lain itu apa, makanya dituliskan X. Namun setelah saya mencari di internet, peluruhan dari O15 itu jadi nitrogen 15 tambah elektron 15 elektron min tambah positron. Nah, mungkin ini yang dimaksud persamaan dari peluruhan tuh. Namun awalnya saya menuliskannya hanya ini saja, O15 senyawa X plus positron, dikarenakan ya awalnya saya tidak tahu gitu peluruhan dari O15 itu apa, makanya saya menuliskannya X. Nah, lalu untuk bagian B, berapa banyak O15 yang tersisa setelah 5 menit meluruh bila pada awalnya terdapat 750 mg O15. Nah, definisi waktu paruh yang saya pahami yaitu, kan tadi diibaratinnya banyak ya permen lah gitu, permen seberat 750 mg. Nah, waktu paruh tuh ketika waktu yang dibutuhkan untuk setengah permen itu berubah menjadi permen jenis lain. Nah, yang berarti kita ya awal-awal ubah dulu lah 5 menit tadi menjadi detik. 5 kali 60 mana misalnya 300 detik. Nah, di sini tuh saya mencari berapa kali sih ini si total waktu paruhnya tuh terjadi gitu. Nah, kita tinggal bagi saja 300 dibagi 124, yang mana menghasilkan yang mendekati 2,42. Nah, waktu paruh terjadi 2,42 kali. Nah, di sini saya dibulatkan ke pembulatan bawah yang menjadi 2 kali. Kenapa begitu? Karena kan kalau misalnya sesuatu terjadi gitu 2 kali, 3 kali, 4 kali itu masih bisa dihitung. Namun kayak misalnya kejadian berulang 2,42 kali gitu kan bingung gitu. Jadi saya tuliskannya hanya 2 kali saja. Si 0,42 kalinya tuh ya bingung gitu, tidak dapat dituliskan lah menurut saya gitu. Mungkin bisa, tapi perhitungan khususnya ada lebih lanjut gitu. Nah, untuk yang waktu paruh pertama kan, yang pertama nih awalnya 750 waktu paruh, berarti kan setengahnya berubah tuh, bagi setengah dengan 375. Nah, pada waktu paruh pertama masih tersisa 375 mg. Namun pada bagian 2 dimulai dari sini 375. Nah, waktu paruh terjadi lagi di setengah, menghasilkan 187,5 mg. Nah, waktu yang tersisa maaf, jumlah O15 yang tersisa setelah 5 menit ya kurang lebih, karena tadi kan ini tidak sepenuhnya dihitung, ya kurang lebih 187,5 mg. Ya, berikut penjelasan nomor 4. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.